Direktur FBI mengatakan, peretas China melebihi jumlah agen siber FBI dengan perbandingan 50:1. Pada tanggal 11 April, Direktur FBI Christopher Wray bersaksi di hadapan Komite Alokasi DPR bahwa Partai Komunis China, yang memerintah China sebagai negara dengan satu partai, tidak mengeluarkan biaya apapun dalam upayanya meretas, berbohong, menipu, dan mencuri jalan menuju puncak sebagai negara adidaya global. Dia menegaskan bahwa China memiliki program peretasan yang lebih besar daripada gabungan semua negara besar lainnya. Menurutnya, komunitas intelijen AS tidak siap untuk menghadapi ancaman tersebut dan tidak memiliki staf profesional untuk melawannya. Dia menyatakan, jika setiap agen siber dan analis intelijen FBI berfokus secara eksklusif pada ancaman China, peretas China masih akan melebihi jumlah personel siber FBI setidaknya 50:1. RRC adalah singkatan dari Republik Rakyat China, nama resmi China. Peringatan Wray ini menyusul beberapa serangan siber tingkat tinggi terhadap pemerintah AS dan infrastruktur penting AS yang diyakini dilakukan oleh peretas yang didukung oleh pemerintah China. Pada bulan Februari, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur, CISA, memperingatkan bahwa Partai Komunis China menanamkan malware di sistem AS sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi konflik besar. Hal ini muncul bersamaan dengan kesaksian dari pejabat intelijen senior AS, termasuk Wray, yang mengungkapkan bahwa malware China telah dihapus dari lebih dari 600 router yang penting bagi infrastruktur AS. Malware ini dilaporkan mampu memfasilitasi serangan terhadap sistem-sistem ini jika terjadi serangan yang dipimpin oleh PKC terhadap Taiwan. Wray menyoroti sifat unik dari intrusi siber ini, dengan menunjukkan penargetan spesifik mereka terhadap sistem sipil yang dapat secara langsung membahayakan warga negara AS dengan mengganggu, merusak, dan menghancurkan infrastruktur vital. Strategi siber ini dipandang berpotensi disinkronkan dengan operasi militer jika terjadi konflik di Taiwan. Wray menekankan risiko yang lebih luas, dengan menyatakan, ancaman siber terhadap infrastruktur penting kita merupakan ancaman dunia nyata terhadap keselamatan fisik kita. Mengulangi ancaman pada tanggal 11 April, Wray menggambarkan kegiatan siber PKC sebagai persiapan untuk perang di masa depan yang melibatkan akumulasi teknologi penggunaan ganda dan mengembangkan persenjataan canggih dari kemampuan siber yang ditujukan untuk negara lain. Dia menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi ancaman siber yang terus meningkat ini, terutama menjelang tahun 2027, tahun yang mungkin ditargetkan oleh PKC untuk melakukan invasi ke Taiwan, dan menyoroti peran penting alokasi masa depan oleh komite itu untuk menanggulangi risiko-risiko ini. Infrastruktur AS bukanlah satu-satunya target yang diincar oleh PKC. Dalam beberapa tahun terakhir, rezim ini juga telah meluncurkan serangan siber terhadap beberapa sekutu negara dan militer mereka. Misalnya, peretas yang didukung oleh pemerintah China mendapatkan akses jangka panjang ke jaringan pertahanan Belanda tahun lalu. Investigasi lebih lanjut telah menghubungkan aktor-aktor China ini dengan beberapa operasi pengaruh online terbesar di dunia, yang didukung oleh intelijen dan penegak hukum China. Direktur FBI Christopher Wray menekankan bahwa PKC merupakan ancaman paling signifikan terhadap keamanan nasional AS dan stabilitas internasional. Dia menyatakan, ancaman jangka panjang terbesar terhadap gagasan, inovasi, dan keamanan ekonomi negara kita berasal dari intelijen asing dan spionase ekonomi China. Wray juga menyoroti bahwa tindakan ini mengancam lebih dari sekadar keamanan ekonomi, tindakan ini menimbulkan risiko keamanan nasional yang lebih luas. China bertujuan untuk memodifikasi sistem berbasis aturan internasional demi keuntungannya, dan seringkali mengabaikan norma dan hukum internasional yang sudah ada.